Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video materi sejarah peradaban Islam. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu peradaban Islam pada masa modern. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang Islam pada masa modern, mungkin kita perlu bertanya, mungkin kita perlu menelaah kenapa sih kita perlu membahas ini, atau kenapa sih kita perlu membahas peradaban Islam pada masa modern ini. Sangat penting untuk kita membahas bagaimana sejarah peradaban Islam ini. Seperti peradaban Islam ini tidak hanya akan sejarah, tapi juga memberi kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu seni, dan ilmu budaya di seluruh dunia. Seperti ada gambar-gambar yang saya tampilkan di sini, ada Sungai Nil di Mesir, kemudian ada gedung bersejarah di India, ada peta Mesir, peta Saudi Arabia, Irak, Iran, Yaman, yang mana ini merupakan negara-negara Islam, yaitu peradaban Islam pada masa modern yang ada di daerah-daerah tersebut. Dalam konteks modern ini, kita bisa melihat bagaimana Islam terus beradaptasi dan berperan dalam dunia yang semakin global ini. Nah, tentu saja sebelum kita mulai melangkah lebih jauh tentang peradaban Islam pada masa modern, kita sangat tahu apa sih, kenapa kok tiba-tiba masa modern dibahas. Nah, tentu saja sejarah Islam ini terbagi menjadi 3 periode, sebagaimana yang disampaikan oleh Harun Nasution, yaitu periode sejarah Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama ada masa klasik, dan yang kedua ada masa pertengahan, dan yang ketiga ada masa modern. Masing-masing periode memiliki karakteristik dan peristiwa yang sangat penting untuk membentuk wajah dunia Islam saat ini. Masing-masing periode pula terdapat sejarah dan perkembangan yang sangat berbeda-beda pada setiap periodenya. Dan saat ini atau kali ini kita akan menjelajahi ketiga periode tersebut dan bagaimana perkembangan Islam mempengaruhi kehidupan umat Islam dari masa klasik, pertengahan, hingga masa modern. Oke, yang pertama mari kita mulai dengan periode klasik, yaitu periode atau masa klasik yang berlangsung pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Apa saja sih yang terjadi di periode klasik itu? Nah, periode klasik itu terbagi menjadi 2 masa. Yang pertama ada masa kemajuan Islam, yaitu terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, di mana peradaban Islam pada saat ini mengalami perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Bahkan pada masa ini ada terdapat dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang sangat mempengaruhi perkembangan pengetahuan Islam pada masa klasik ini. Kemudian ada yang kedua, ada masa disintegrasi, yaitu pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi, di mana masa ini terdapat konflik internal maupun eksternal yang terjadi dalam setiap dinasti pada masa disintegrasi ini. Bagaimana dengan masa pertengahan atau periode pertengahan ini? Pada periode pertengahan ini berlangsung dari 1250 sampai 1800 Masehi, di mana terdapat juga 2 periode, yaitu masa kemunduran. Yang pertama, masa kemunduran ini terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi, di mana pengaruh Islam itu mulai menurun di dalam dunia karena berbagai macam konflik atau masa disintegrasi yang terjadi sebelumnya berlanjut ke masa kemunduran ini. Ada juga karena runtuhnya Abbasiyah dan Umayyah yang terjadi pada masa ini. Namun walaupun seperti itu,
terdapat muncul kerajaan tiga besar yang terjadi pada masa ini, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India yang menguasai wilayah yang luas hingga tahun 1805 Masehi. Selanjutnya yaitu masa modern, yang mana yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yaitu masa modern adalah periode yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai saat ini atau sampai sekarang, dan adalah merupakan masa kebangkitan Islam, di mana umat Islam berupaya untuk menghidupkan kembali warisan dan identitas mereka yang sebelumnya redup, kemudian gelap, kemudian Islam runtuh atau mengalami kegelapan masa. Nah, pada masa 1800 sampai masa sekarang ini adalah periode kebangkitan Islam menjadi lebih baik. Pertama yaitu kondisi Islam pada masa modern saat ini pada dalam kekuasaan kolonial Eropa. Di awal periode modern ini, umat Islam itu berada di bawah penjajahan atau masa kolonialisme Eropa. Profesor Dr. Harun Nasution menjelaskan bahwa pada masa itu Eropa mengalami kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama adanya penemuan mesin uap yang memicu revolusi industri. Dengan kekuatan teknologi perkapalan dan militer yang semakin maju, Eropa berhasil mendominasi ekonomi dan perdagangan dunia. Maka karena itulah banyak kerajaan Islam pada saat itu di bawah kekuasaan kolonial Eropa. Dengan kemajuan Eropa yang semakin maju, yang semakin mendominasi ekonomi atau perdagangan dunia, sayangnya kondisi ini berimbas pada kekuatan Islam. Di awal abad ke-19, kita menyaksikan dalam sejarah itu ada hancurnya kerajaan Safawi, yang kemudian diikuti adalah hancurnya kerajaan Mughal akibat serangan Inggris. Sementara itu, kerajaan umat Muslim satu-satunya yang sangat besar di Eropa pada saat itu yaitu Utsmani di Turki, yang merupakan satu-satunya kekuatan Islam yang tersisa, mengalami kemunduran yang signifikan. Namun, tentu saja pada abad ke-20 kondisi mulai berubah. Umat Islam mulai bangkit dan berjuang untuk meraih kemerdekaan dari masa kolonialisme ini. Mereka menyadari bahwa pada periode klasik Islam pernah mencapai masa keemasan saat negara-negara Barat masih dalam masa kegelapan. Kesadaran inilah yang mendorong semangat untuk kembali maju, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga muncullah gerakan pemurnian ajaran Islam dari unsur asing, atau maksudnya adalah munculnya gerakan modernisasi, yaitu kebangkitan Islam mulai muncul dengan adanya modernisasi tersebut. Tentu saja gerakan modernisasi ini memiliki 3 faktor yang sangat mempengaruhi kemunculan gerakan modernisasi tersebut. Dalam proses ini banyak tokoh berperan penting atau tokoh-tokoh yang mempengaruhi kebangkitan Islam atau gerakan modernisasi. Dan begitulah teman-teman, kita telah sampai di penghujung video atau penghujung video materi yang telah saya sampaikan. Hari ini kita telah menjelajahi berbagai sejarah peradaban Islam pada masa modern, menguraikan beberapa periodisasi pada masa Islam, kemudian mengenal tokoh-tokoh yang berperan besar dalam perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Tentu saja sejarah peradaban Islam pada masa modern ini, seperti yang kita bahas sebelumnya, bukan hanya sekedar catatan waktu. Ini adalah kisah perjuangan, inovasi, bangkitan dari akhir abad ke-19 hingga saat ini, sehingga kita bisa lihat bagaimana umat Islam beradaptasi dengan tantangan zaman, baik di bidang pendidikan, politik, maupun sosial. Kita juga telah membahas berbagai macam video-video yang sangat penting. Tunggu. Oke, cut, mulai. Dan dengan adanya periodisasi sejarah tersebut, kita mengetahui bahwa sejarah ini adalah proses yang dinamis, bukan hanya sesuatu yang statis. Kemudian kita juga mengetahui beberapa tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh. Mereka bukan hanyalah pemikir-pemikir handal, tapi juga pejuang yang berusaha mengangkat umat Islam melalui berbagai ide dan gerakan. Saya harap setelah menyaksikan video ini, teman-teman semua dapat lebih memahami dan menghargai perjalanan panjang peradaban Islam ini.
Bisa menghargai, menghormati sejarah, akan bisa bijaksana dalam mengetahui sejarah seluk-beluk terjadinya suatu hal daerah sini, terjadi latar belakang daerah tertentu. Kita bisa menghormati adanya kejadian-kejadian dan kita bisa mengambil inspirasi dari sejarah ini dan terus belajar dan berkontribusi untuk kemajuan umat Islam. Terakhir, jangan lupa berikan dong. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Mari kita akan bahas lebih dalam tentang sejarah-sejarah atau mungkin berbagai tema menarik dalam sejarah Islam atau video-video yang lainnya. Cukup sekian dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.